di tempat lain, namun fasilitas yang disediakan jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kadang saya kekurangan uang dan minta kiriman dari orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di luar. Waktu itu saya ke Singapura, namun di sana kebiasaan buruk saya semakin bertambah. Bahkan di hari libur saya kadang ke kasino dan ikut bermain judi. Karena kasih karunia saya datang ke Hong Kong. Saya bertemu dengan teman-teman dari GBI di Victoria. Di sini saya mulai belajar banyak tentang kebenaran firman melalui KOM dan juga seminar-seminar yang diadakan. Satu persatu kebiasaan buruk saya hilang. Lagu-lagu dunia yang dulu sangat menyenangkan saya udah gak enak lagi didengar. Cium asap rokok dan bau alkohol pun udah gak nyaman lagi buat saya. Saya pun bisa nabung dan membantu orang tua saya menyekolahkan adik-adik saya. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat berkat yang luar biasa melalui SMS dari salah seorang teman kita di sini. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya dimaki-maki orang. Saya hanya bisa berdoa sambil berpuasa memohon belas kasihan Tuhan. Akhirnya saya dimampukan untuk bertemu dengan dia dan memaafkan dia. Puji Tuhan, sekarang hubungan kami sudah dipulihkan. Mari saudara-saudaraku, kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Dan di tahun perkenanan ini, kita boleh menikmati berkat-berkat dan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita umat yang percaya. Haleluya. Shalom saudaraku, nama saya Tina. Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup saya hingga saya masih ada hingga saat ini. Saya dulu dilahirkan di keluarga penyembah kegelapan. Dari kakek saya, semua kakek buyut saya, kakek moyang saya, semua adalah seorang penyembah kegelapan. Saya belajar sejak umur 8 tahun. Saya melihat kakek saya melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya saya pun tertarik untuk mempelajarinya. Saya pertama-tama belajar dari buku-buku dulu, dari buku mantra, dari buku tenung, dari buku kecantikan, dari aji pengasihan, dari ilmu rajah tangan. Pokoknya semua sudah saya pelajari. Tapi karena umur saya masih belum mencukupi, akhirnya saya cuma belajar dan belajar. Setelah umur saya cukup, umur 12 tahun, akhirnya saya diajak kakek saya untuk menghadap langsung ke Laut Selatan. Saya pun bingung, kakek saya masih kecil, saya belum bisa berenang. Tapi dia mengajari saya dengan upacara yang biasa dia lakukan. Saya pun mengikuti kakek saya. Akhirnya saya pun kaget karena tubuh saya masih tertinggal di pasir, tapi roh saya bisa masuk ke laut dan melihat semua kerajaan laut di dalam. Di situ ada banyak dewi-dewi, termasuk ada Nyi Roro Kidul, ada Ratu Pantai Selatan, ada Dewi Angin-Angin, ada Dewi Sri. Pokoknya semuanya banyak di situ berjejer. Dan saya disuruh memilih di situ siapa yang saya suka. Dan kamu mau memilih menyembah siapa? Karena saya nggak tahu, saya masih bingung di situ. Tapi kakek saya yang memberi isyarat sama mereka. Akhirnya saya disuruh menekuni 3 persyaratan. Pertama, saya harus minum darah 7 mangkuk, nggak tahu itu darah apa saja, saya disuruh minum. Setelah itu syarat kedua, saya nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Dan syarat ketiga, saya harus melakukan ritual, misalnya kayak tidur di kuburan, terus makan bunga, terus seperti tidur nggak boleh tidur lah malam-malam, pokoknya harus melakukan ritual. Dan untuk di Hong Kong ini, saudara tahu sendiri, untuk mendapatkan darah ayam cemani itu susah. Memang bunga ada di Hong Kong, tapi harganya tidak terjangkau. Karena di sini sangat tidak memungkinkan untuk melakukan ritual seperti itu. Akhirnya saya dikasih cara yang lebih mudah, yaitu malam tidak boleh tidur dan merapal mantra. Akhirnya saya pun lakukan. Tapi setelah lama-kelamaan saya di sini melakukan sesuatu kejahatan yang benar-benar tidak manusiawi. Akhirnya saya pun karena kasih karunia Tuhan, saya bertemu dengan kakak-kakak rohani yang mengenalkan saya pada kasih Tuhan. Mereka yang membawa saya untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat saya. Setelah lama-kelamaan saya merasa terusik. Mereka sering berdoa, mereka mendoakan saya
karena sifat saya yang aneh, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk mendoakan saya. Tiba-tiba mereka tuh sering mengajak saya ke gereja, dan mereka menunjukkan seperti ini cara di gereja, kita menyembah, menyanyi-nyanyi dan memuliakan Tuhan. Itu sungguh tidak menyenangkan bagi saya. Dan suatu malam saya menemui kakek saya dalam dunia roh, dan kakek saya bilang, itu adalah tempat untuk kamu melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dewamu, seperti itu. Akhirnya saya di situ melibatkan Dewi Sri yang biasanya di Indonesia disebut Dewi Padi atau Dewi Kemakmuran. Tapi selain itu dia juga Dewi Perzinahan. Makanya di situ saya disuruh menyebarkan roh perzinahan, termasuk roh lesbian. Tapi ternyata tidak berhasil karena kuasa Tuhan benar-benar luar biasa. Akhirnya saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ilmu yang saya gunakan yang dulu bisa menyantet orang dari jauh dengan menggunakan rambut, dengan menggunakan air, dengan menggunakan apapun, sekarang sudah tidak bisa. Dulu saya pernah menjadi senden wayang, dan di situ saya menyebarkan roh zinah yang begitu kuat. Dari kecantikan saya tidak memasang susuk, tapi saya menyebarkan. Bagi orang yang tertarik dengan kecantikan, pasti akan saya ajari gimana caranya. Setelah itu saya lama-kelamaan bingung kenapa semua yang saya pelajari perlahan-lahan gak bisa digunakan. Setelah itu saya berusaha mendekati kakak rohani saya. Kakak rohani saya bilang, itu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus mulai menjamah kamu. Tapi saya masih gak percaya. Terus karena saya tidak tahu, mungkin karena Tuhan memang sudah memanggil saya untuk bertobat, didatangkan seorang hamba Tuhan yang membantu saya pelepasan. Di situ saya benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa. Dulu di saat saya dimasuki ular-ular, tubuh saya dimasuki dengan ular-ular hingga tubuh saya tuh rasanya nggak bisa leluasa. Separuh tubuh saya sudah menjadi milik Dewi Sri. Makanya apapun yang saya lakukan saya harus izin sama Dewi Sri. Dan Dewi Sri itu menggunakan sesuatu yang tidak benar, sangat tidak baik dilihat orang. Pokoknya aneh bagi orang-orang yang normal. Tapi lama-kelamaan saya juga rindu untuk mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Kenapa kuasanya begitu kuat hingga ilmu yang dulu saya pelajari hilang dengan seketika? Tapi saya rasanya tidak sanggup kalau sendirian. Akhirnya saya minta bantuan sama kakak-kakak rohani untuk mendoakan saya. Dan setelah saya dilayani pelepasan selama 3 kali, Dewi Sri juga merasa dia udah nggak betah tinggal di tubuh saya. Tapi tidak dengan semudah itu. Dia mengancam saya akan menghancurkan keluarga saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan sanggup menolong saya dan menopang keluarga saya. Sampai saat ini benar-benar luar biasa kuasa Tuhan. Saya dijamah oleh Roh Kudus, dan mereka sekarang sudah tidak bisa masuk lagi ke tubuh saya. Mereka cuma bisa datang, tapi sekarang saya sudah tidak bisa melihat lagi seperti apa wujud mereka. Juga ilmu-ilmu saya yang dulu bisa membuat orang kesakitan, membuat orang pindah roh dari satu tubuh ke tubuh yang lain, dari binatang ke binatang yang lain, dari tempat, bisa berubah ini itu, sekarang sudah tidak bisa. Mantra-mantra yang saya pelajari juga semua sudah hilang. Sungguh besar, sungguh dahsyat kuasa Tuhan. Mari saudaraku, kita benar-benar memuliakan Tuhan, karena kuasa Tuhan itu benar-benar sangat luar biasa dalam hidup kita. Saya sendiri sudah mengalaminya. Sampai suatu hari saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia mengajak saya, dia menarik tangan saya. Dia tidak mengizinkan saya untuk menoleh ke belakang lagi, karena dunia itu benar-benar gelap. Saya akhirnya menangis, sangat menangis, karena saya itu sedih. Saya itu dulu orang yang berdosa, saya nggak layak untuk menerima uluran tangan-Mu Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Allah, akhirnya saya pun menerima. Saya tidak bisa tahan dengan semua yang Dia lakukan dalam kehidupan saya. Saat ini saya bisa berubah, saya bisa tidur dengan leluasa, saya bisa melakukan sesuatu sesuka hati saya. Saya bisa membaca buku, saya bisa membaca Alkitab, saya bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Padahal dulu saya tidak boleh melakukan apapun.
sekarang saya benar-benar sudah dipulihkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang bertahta dalam setiap kehidupan saya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Selamat saudara, saya Rahel Istiqomah. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saya bisa ada sampai saat ini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saya dibesarkan dari keluarga Muslim, dan karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada saya, sehingga Tuhan memilih saya untuk menjadi anaknya. Dan saya bersyukur saya bisa ada di GBI Hongkong sini. Di sini saya dididik dan diajar, dan sehingga saya tahu siapa Tuhan Yesus itu yang sebenarnya. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Dan sesudah saya diselamatkan, saya juga rindu keluarga saya juga mengalami keselamatan itu. Dan saya selalu berdoa buat mereka, dan saya percaya janji Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan Tuhan selamatkan. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan menggenapi semua janjinya itu. Dan pada bulan Mei kemarin saya ikut WPA dan sekalian pulang cuti. Ketika di WPA saya sangat sukacita dan senang mengikuti menara doa. Di menara doa saya dipertemukan dengan beberapa hamba Tuhan. Saya didoakan dan juga diurapi, karena hamba Tuhan itu tahu kalau saya dari Muslim. Dan saya selalu rindu ketika nanti pulang di rumah keluarga saya bisa menjadi berkat buat keluarga saya. Dan setelah acara di WPA selesai, saya pulang ke rumah keluarga saya. Keluarga saya menyambut dengan penuh sukacita dengan saya. Dan pada suatu malam saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan keluarga saya, yaitu bapak saya dan juga adik saya. Saya doakan mereka, dan setelah itu saya bilang kepada mereka untuk mengaminkannya. Mereka mau mengaminkannya. Dan bapak saya bilang, katanya orang Kristen itu imannya kuat-kuat. Dan setelah itu saya kembali ke Hong Kong. Setelah di Hong Kong selama 1 bulan, saya kemarin telepon adik saya. Adik saya cerita-cerita, katanya bapak saya selama ini sudah berubah. Yang dulunya suka judi sudah tidak judi lagi. Yang dulunya suka mengumpul dengan anak-anak muda yang gak jelas di kampung, sekarang sudah tidak lagi. Dan juga yang dulunya suka main biliar dan malas-malas bekerja, sekarang sudah tidak lagi. Dan sekarang rajin bekerja. Dan saya percaya pemulihan demi pemulihan akan Tuhan pulihkan di dalam keluarga saya. Dan terlebih lagi keluarga saya akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi keluarga saya. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, nama saya Asri. Saya mau berbagi sedikit kesaksian dalam hidup saya. Dulu saya lahir dari keluarga di luar Kristen. Pada waktu saya umur 12 tahun, saya diajari ilmu kebatinan oleh bapak saya. Lalu pada umur 14-15 tahun, saya dibawa ke seorang kiai. Di situ saya dikasihkan 3 susuk, yaitu 1 di kening saya dan 2-nya di punggung. Itu waktu pemrosesan dalam susuk itu, saya bukan maksud saya untuk menyinggung agama lain. Soalnya waktu pemrosesan itu saya disuruh bilang Allahu Akbar sebanyak-banyaknya. Habis itu bapak kiai itu baca mantra, lalu susuk itu masuk dalam tubuh saya. Terus habis itu di punggung saya juga ditulisin tulisan Arab yang dimana dia memanggil arwah-arwah penunggu untuk masuk dalam tubuh saya untuk menjagain saya. Habis bertahun-tahun saya mempraktekkan ilmu itu pada orang-orang yang berlaku tidak adil sama saya, semuanya sukses. Semuanya berjalan seperti apa yang saya mau dengan kehendak saya sendiri gitu. Saya juga ngerasa kalau hal itu tuh nggak berkenan di mata Tuhan, soalnya begitu menolong buat saya. Lalu pada waktu umur 21 tahun, nggak tahu apa yang terjadi dalam diri saya merasa terpuruk, saya gelisah gitu. Merasa khawatir, sedih gitu. Aku nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu saya melakukan dalam masih kepercayaan saya yang lama, semuanya aku dengan upaya aku lakukan, tapi nggak membawa hasil. Malah keadaan saya semakin parah. Terus saya pergi ke Hong Kong sini, saya ketemu sama temen, dan dia mengajak saya untuk pergi ke gereja di Bethel Teen House ini. Dan setelah itu saya belajar, diajari untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan setelah 6 bulan kemudian saya mengalami manifestasi. Lalu saya masuk dalam doa pelepasan dan dilayani 5 orang. Saya percaya
kuasa Tuhan ikut campur dalam pelayanan pelepasan itu. Akhirnya saya sudah dilepaskan, semua susuk yang ada dalam tubuh saya semua sudah dicabut, dan kesan Aram yang sudah merasuk dalam tubuh saya juga disucikan oleh darah Yesus. Puji Tuhan, kini saya sudah dipulihkan, semua sudah dilepaskan, dan sejahtera dan sukacita mengalir dalam diri saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dan kuasanya